Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita melihat di sana ada sesuatu yang sebetulnya mengingatkan kita untuk kebaikan kita. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, begini saja untuk mempermudah permenungan kita. Kita tentu kalau berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, anugerah tersendiri kepada Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah diberi oleh Tuhan anugerah-anugerah itu, apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya? Apakah anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ini betul-betul sudah kita bisa pertanggungjawabkan? Tuhan sudah memberi. Tentu saja pemberian Tuhan itu bukan pertama-tama untuk kenyamanan kita. Pemberian Tuhan bukan pertama-tama untuk kesenangan kita, tetapi untuk suatu nilai tanggung jawab dalam diri kita. Kita melihat begini, Ibu, bapak, Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang baik juga, hidup serba berkecukupan, dan semuanya mau mengarah kepada kehidupan yang kekal. Nah, apakah yang kita pilih dalam hidup ini itu betul-betul adalah yang mengarahkan kita kepada kebaikan kekal itu? Kehidupan yang baik itu mau kita arah. Karena kehidupan yang baik satu-satunya adalah kehidupan yang mendatangkan kehidupan dalam Tuhan. Apakah betul ini bisa kita pertahankan? Kadangkala justru kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kita itu yang mengendalikan kita sehingga kita mencari yang namanya hanya kenikmatan. Kalau kita hanya mencari itu, maka kita justru akan mengalami yang namanya hanya kenikmatan saja, tetapi hidup kita tidak mengarah kepada Allah. Ambil
contoh konkret. Pada saat pandemi saat ini, kita dimudahkan oleh Tuhan dan diberi juga satu kemudahan, kita bisa misa online. Benar ya? Dan ada doa, yaitu doa mohon kerinduan, komuni batin, komuni, ya istilahnya itu kerinduan akan komuni. Kita mengungkapkan, aku rindu padamu Tuhan. Benar ya? Kita seolah-olah kita dengan seperti itu kita sudah menerima kehadiran Tuhan. Sekarang gereja dibuka. Kalau gereja dibuka, kerinduan itu sebetulnya sudah bisa dijembatani, yaitu dengan kehadiran pergi ke gereja dan menerima langsung tubuh Tuhan. Betul nggak? Kalau seperti itu, orang yang merasakan kerinduan itu hendaknya mengungkapkan dengan keutuhan di dalam dia menerima kehadiran Tuhan. Tetapi karena orang sudah enak keluar dari misalnya belum keluar dari kamar, dia sudah seolah-olah sudah bisa ikut misa dengan online. Kalau seperti itu, kita bisa bertanya-tanya, apakah orang di situ betul mengungkapkan kerinduan yang sejati atau hanya karena sudah nyaman di rumah sehingga tidak terganggu dengan pergi ke gereja? Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, maka kita bisa melihat kadangkala dengan dalih untuk menutupi mager, malas gerak, lalu kita mengatakan saya tetap sudah misa dengan misa online, tetapi gereja sudah membuka. Maka sebetulnya kemarin saya sudah omong-omong dengan Romo Triatmoko, gereja sudah kita buka, misa harian dan misa mingguan sudah kita buka, maka online tetap ada, bisa, tidak apa-apa, tetapi doa, istilahnya doa kerinduan akan komuni suci itu sebetulnya bisa dihilangkan. Kenapa? Karena gereja sudah membuka. Lalu Romo Triatmoko bertanya, lalu untuk orang tua-tua dan orang-orang sakit, kan ada prodiakon yang mengirim komuni, dan mengirim komuni itu berarti menyatukan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sepuh itu di dalam ekaristi yang sudah diikuti oleh para prodiakon yang membagikan komuni itu. Dari situ kita bisa melihat orang itu tidak sekedar melihat atau nonton misa online, tetapi merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam komuni itu. Orang sakit dan orang yang sepuh sudah bisa menerima kehadiran Tuhan secara utuh dalam hidupnya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, maka kita bisa melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan ini sudah kita terima. Maukah kita juga mempertanggungjawabkan itu semua? Nah, sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya adalah begini. Ibu, bapak, Anda mau nggak kalau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan? Dan kalau Tuhan memberikan, itu tentu Tuhan bukan hanya memberikan yang sepele, yang cepete atau yang kecil-kecil, tetapi kesempurnaan. Betul? Allah kalau memberikan sempurna adanya kan ya. Tapi kalau kita memberikan kepada Tuhan, apakah juga yang sempurna dari hidup kita? Kalau itu dibalik, kalau kita memberikan kepada Tuhan, apakah juga yang sempurna adanya? Padahal Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau ingin untuk ketemu dengan aku, sapalah, hadirlah kepada mereka yang paling kecil di antara saudara-saudaramu. Orang yang tersingkir, orang yang difabel, orang yang istilahnya yang sangat sederhana, di situ aku hadir dalam dirinya. Apakah kita juga memberikan yang sempurna pada mereka? Pertanyaan lain lagi yang membantu kita dalam permenungan. Kalau kita memberikan kepada orang lain, kita berikan barang sisa atau yang terbaik? Kalau kita memang sengaja memberikan barang sisa artinya kita kalau punya baju
3 misalnya, kita memberikan satu baju yang terbaik atau baju yang sudah tidak kita pakai. Ini kan sekedar pancingan-pancingan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah? Kalau kita sendiri seringkali kepada sesama itu kan yang kelihatan dengan mata. Kalau Tuhan kan tidak kelihatan dengan mata. Sehingga kita bisa menipu diri kita sendiri. Tetapi dengan saudara kita yang kelihatan dengan mata saja, kita bisa melihat bahwa kita dalam memberikan saja tidak yang terbaik, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Maka pertanyaan ini itu sebetulnya mau menjawab, apakah saya juga sudah diberi oleh Tuhan lebih dibanding dengan yang lain? Apakah pada saat saya dituntut oleh Tuhan, saya juga sudah bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Nah, kalau kita menjawab kata, ya, saya sudah memberikan yang terbaik, maka kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, dan kegunaan, dan kepentingan sesama itu menjadi orientasi bagi hidup kita sehari-hari. Selamat merenungkan.